saya kemarin pernah punya anggaran pribadi ya, dititipkan kepada satu lembaga keuangan. Gitu. Ini yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau memanfaatkan anggaran itu. Anggaran pribadi saya itu saya taruh di sebuah lembaga keuangan gitu. Silakan yang mau menggunakan, tapi dengan profesional. Gitu ya. Profesional. Waktu itu minimal pinjamannya sekitar 5 juta ke bawah karena untuk UMKM ya. 5 juta ke atas gitu. Silakan nanti lembaga keuangan ini yang menilai layak atau tidak dia itu kira-kira bisa minjam atau tidak. Jadi bukan sekedar ngasih uang kemudian berusaha gitu ya. Tapi dengan profesional gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Akbar di podcast PKS Muda Kota Tangerang dalam edisi Anti Politik Politik Club. Karena politik itu aksi nyata, bukan cuma cari suara. Nah, teman-teman, kalau kemarin teman-teman ngelihat podcast sebelumnya bersama Bang Arif selaku Ketua DPD PKS Kota Tangerang tentang 3 baca kada yang bakal dimajuin untuk Tangerang 1. Alhamdulillah pada edisi podcast kali ini kita udah kedatangan salah satunya. Nah, langsung aja kita ngobrol sama salah satu calon baca kada dari PKS untuk maju di Tangerang 1, yaitu Ustadz Hilmi Fuad. Assalamualaikum Ustadz Hilmi Fuad. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah baik. Siap. Ustadz, malam ini saya mau coba ngobrol-ngobrol nih Ustadz. Ustadz mau dimajuin untuk Tangerang 1. Kita pengen ngobrol-ngobrol, kita pengen tahu nih tentang background Ustadz, segalanya lah pokoknya kita mau buka-bukaan pada malam hari ini biar masyarakat tahu Ustadz tentang calon yang mau maju untuk Tangerang 1, tentang orang yang mau memimpin Tangerang 1 insya Allah nanti ya. Nah Ustadz, langsung aja nih Ustadz, pertanyaan pertama yang aneh mau tanyakan adalah boleh ceritain nggak Ustadz background pendidikan Ustadz Hilmi seperti apa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Akbar yang sudah menyiapkan waktunya saya hadir di sini. Ini kelihatannya perbincangannya cukup serius ini. Tapi tetap santai ya. Cukup serius ya. Baca kada 2024 Kota Tangerang. Betul. Ya memang perhelatan Akbar ini akan diselenggarakan nanti ya 2024 ya setelah pemilu legislatif. Kalau bicara terkait dengan background saya, ya sebetulnya kalau dilihat dari istimewa juga nggak ada istimewanya, kalau lihat dari biasa-biasa juga nggak ada biasa-biasanya. Kalau saya dulu memang kelahiran itu tahun 70 ya, tinggal memang nggak kemana-mana, masih di Kota Tangerang juga. Ustadz asli Tangerang berarti? Asli Tangerang. SD saya, kalau dulu orang bilangnya SD itu SD Gudang Balok ya, SD Gudang Balok atau SD belakang rel kereta api, SD 1 di situ. Dulu SD saya di situ. Tahun 77 ya. Lulus tahun 83 di situ. Kemudian langsung lagi ke SMP. SMP juga masih di Kota Tangerang. SMP Negeri 2. Lulus tahun 86 situ. Terus langsung ke SMA juga. SMA masih di Tangerang juga, SMA 2. Gitu. 89 lulus. Terus kemudian singkatnya saya kuliah kedinasan karena dulu begini orang tua saya, setelah saya lulus dari SMA kan orang tua itu kan PNS ya. Kalau PNS dulu dengan PNS sekarang beda. Kenapa Zat? Kalau PNS dulu kan ada yang bilang begini, jangan masuk PNS katanya. Kalau PNS itu susah hidupnya. Tapi alhamdulillah sekarang nih PNS kita bukan negeri sipil kita kan banyak apa ya istilahnya ya. Banyak bantuan dari pemerintah ya, mungkin juga insentifnya lebih banyak dijanjikan ya, kehidupan kedepannya segala macam. Kalau PNS dulu orang tua saya karena saya juga termasuk keluarga besar gitu, saya anak ke-7 dari 9 saudara. Jadi orang tua mungkin karena sudah banyak membiayai sekolah saya gitu ya, dari SD, SMP, SMA. Nah terus setiap orang tua saya itu pesan, kakak saya yang lulus SMA itu begini, kamu kalau mau sekolah katanya cari sekolah yang gratis atau cari beasiswa karena bapak sudah nggak bisa membiayai kamu lagi. Jadi akhirnya saya waktu itu ngambil sekolah kedinasan D3 waktu itu, ngambil saya di kebetulan daftar ke sono sini ada sekolah kedinasan
yang saya lulus di situ. Waktu itu saya masuk sekolah tinggi perikanan. Ngambil jurusan mesin kapal. Nah itu kebetulan sekolahnya ya gratis lah, dibiayain semua ya, termasuk juga biaya penginapannya di situ karena kan sistem sistem mes begitu. Nah lulus dari situ saya juga nggak berhenti di situ aja karena modal D3 saya pikir kuliah D3 juga masih peluang untuk kerja itu masih agak berat. Akhirnya sambil kerja sambil ngajar waktu itu saya ngelengkapin S1 saya di sini di Tangerang, sekolah tinggi teknik, gitu ya, Pentek waktu itu. Lulus S1 masih sambil kerja juga waktu itu ngajar. Saya ngambil S2 tahun 95 ya, 95 S2, lulus tahun 97. Ambil jurusan manajemen informasi sistem. Nah itu setelah itu lulus S2 baru ya situlah mulai ya mungkin selain juga kita menunjukkan kepada orang tua bahwa saya tidak dibiayai oleh orang tua pun bisa melanjutkan kuliah gitu ya, sesuai dengan harapan orang tua. Jadi sebetulnya saya bersyukur sekali punya kedua orang tua itu yang mampu mendorong saya walaupun dengan kata-katanya, dengan nasihatnya bisa sesuai dengan keinginan orang tua gitu, untuk bisa melanjutkan kuliah. Jadi riwayat pendidikan ya begitu ceritanya. Berarti Ustadz itu kuliah itu full beasiswa berarti? Iya. Yang D3 itu? D3 beasiswa semua. Akhirnya S1 juga biayain sendiri kan, enggak? Karena sambil kerja waktu itu? Iya, Baik. Nah Ustadz, kan kita juga pengen tahu tentang histori pendidikan Ustadz. Kita juga pengen tahu Ustadz ini kan dicalonin sama PKS. Pengen tahu dong histori Ustadz gabung di PKS itu seperti apa sih sampai sekarang gitu loh. Jadi ya. Kalau histori kan PKS kan sejarah pembentukannya juga kan panjang PKS itu. Jadi ya kalau dibilang singkat kata kan partai ini PKS itu kan lahir dari aktivis-aktivis mahasiswa dulunya ya. Ya sudah tentu nggak jauh dari nggak jauh dari gerakan-gerakan mahasiswa pada saat itu. Jadi mulai aktif itu saya di kegiatan kerohanian sebetulnya waktu masih di SMA. Di SMA itu saya ngelihat kan waktu itu banyak juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA seperti panjat tebing, KIR, kemudian PMR, kemudian pramuka gitu ya. Tapi belum ada kegiatan kerohanian waktu itu. Waktu itu saya dengan kawan saya berdua ini, yuk kita bentuk kegiatan kerohanian. Namanya Pisman Duta. Waktu itu saya di SMA Negeri 2. Namanya Pengajian Islam SMA Negeri 2 Tangerang. Sampai sekarang mungkin masih ada di Pisman Duta. Dan sekarang masih Pisman Duta. Berarti dulu sampai kena awal ini tuh Satyami. Saya waktu itu dengan kawan saya satu orang tuh Pak Mahfud namanya. Jadi yuk kita bikin pengajian namanya kelompok kerohanian namanya Pisman Duta. Pengajian Islam SMA Negeri 2 Tangerang. Nah waktu itu saya dengan kawan saya tuh sampai dengan sekarang mungkin nggak tahu saya namanya sekarang udah berubah atau belum. Saya terakhir sih waktu sekitar 5 tahun yang lalu masih ada namanya, masih nama Pisman Duta. Nah setelah itu baru kan saya lulus SMA, masuk sekolah kedinasan itu. Nah di sekolah kedinasan ya masih ikut aktif kegiatan kerohanian gitu ya. Di situ pernah juga saya jadi ketua di Senat, menjabat sebagai ketua kerohanian bidang bidang kerohanian gitu di Senat mahasiswanya waktu di D3 itu. Ya itulah mulai dari situ. Kan namanya kita mahasiswa tuh punya keinginan juga kan, punya aspirasi bagaimana merubah bangsa ini tapi melalui sebuah semangat keislaman yang tinggi. Antaranya ingin merubah nasib bangsa tapi juga ingin merubah moralitas yang terjadi di dalam tubuh bangsa ini. Ya artinya kemana saya harus salurkan? Ya ke partai politik yang sesuai dengan aspirasi saya lah waktu itu. Saya melihat setelah lulus kuliah itu ya. Waktu kuliah sih kan kita nggak melihat belum bisa membandingkan mana partai politik mana. Setelah lulus baru itu mulai melihat sebuah partai yang menurut saya ini adalah merupakan satu pilihan yang terbaik untuk bisa memperjuangkan atau aspirasi yang datangnya dari semangat muda waktu itu masih kuliah ya,
untuk bisa merubah nasib bangsa ini melalui sebuah partai politik sebagai satu kendaraan yang ya sampai sekarang ini. Yeah. Itu awalnya mungkin semangat kapan mulai masuknya itu semenjak Partai Keadilan berdiri, mulai diproklamirkan sudah mulai masuk, sudah kenal. Waktu itu di pengurusan partai ya dipercayakan sebagai bidang kaderisasi. Waktu itu banyak sih ya jabatan-jabatan itu, jabatannya cepat sekali. Dari kaderisasi gitu, terus kemudian ke sekretaris juga pernah, terus jadi ketua juga pernah saya di tingkat kota Tangerang itu, sampai kemudian di provinsi, balik lagi ke kota. Itulah kalau dilihat dari prosesnya dari tahun ke tahun memang agak lupa kapan tahun berapa itu terjadi, tapi seperti itulah prosesnya gitu. Berarti Ustaz gabung ke PKS itu boleh dibilang waktu awal PKS berdiri juga gitu? Iya, PKS berdiri. Rata-rata lama juga Ustaz ya? Kalau seumuran saya. Seumuran Ustaz ya? Siap. Dari usianya masih sudah cukup lama. Bukan orang-orang yang baru masuk di sebuah partai politik, tapi betul. cukup lama juga. Sudah seumur partai lah ya bisa dibilang ya. Nah, Ustaz, kalau tadi bicara tentang Ustaz histori masuk ke partai, nah kita pengen tahu juga dong histori jabatan atau histori politik Ustaz di PKS pernah ngejabat sebagai apa gitu. Boleh ceritain nggak? Kalau di PKS ya jabatan strategis waktu itu ya jabatan strategis aja. Pernah di tingkat Kota Tangerang kan saya pernah sebagai ketua DPD ya. Oke. Ketua DPD, terus kemudian ini pada saat PKS-nya aja ketua DPD, terus saya ditugaskan atau diminta untuk mencalonkan di provinsi ya waktu itu ya, sebagai sekretaris DSW ya, sekretaris DSW. Tapi di MPW juga saya pernah di MPW dulu sebelumnya. Waktu saya di anggota Dewan Provinsi, saya di MPW pernah, anggota MPW. Terus kemudian turun saya ke Kota Tangerang, dari Provinsi ke Kota Tangerang, itu jadi Ketua DPD. Dari Ketua DPD naik lagi ke DPW, Sekretaris DSW, gitu ya. Kemudian sekarang turun lagi di sini. Kota Tangerang. Balik-balik nih, tingkat kota, tingkat provinsi. DPD gitu ya. Iya. Beda-beda. Jadi udah berapa kali pindah saya dari balik aja ya. Pengurus DPW, pengurus DPD, terus pengurus DPW lagi, sekarang pengurus DPW udah ya 4 kali gitu lah. Yeah. Oke. Nah, Ustaz, kalau tadi histori pernah juga jadi ketua DPD dan segala macam. Nah, sekarang kan Ustaz nyalonin untuk jadi Bacakada Tangerang 1 ya, Ustaz ya. Nah, emang Ustaz pernah punya histori apa nih kok bisa berani Ustaz dipilih dan mau nyalonin di Bacakada 1? Pernah emang pernah nyalon emang sebelumnya gitu? Ada historinya nggak tuh? Iya. Ya ini adalah merupakan sebetulnya dalam rangka kita mendewasakan perpolitikan di tingkat Kota Tangerang ya. Jadi yang namanya mencalonkan itu sebetulnya biasa kan. Iya, betul. Ada orang yang punya ide dan idenya itu mungkin hanya bisa ditumpahkan kepada seseorang gitu ya, misalkan saya tolong titip amanat ini kepada Anda, tolong Anda perjuangkan gitu. Apa yang bisa kalau Anda misalkan nanti menjabat sebagai ini, nanti ini bisa diperjuangkan. Itu sebenarnya dorongan itu bukan dorongan pribadi, tapi adalah dorongan dorongan umat, dorongan masyarakat, sehingga ini perlu kita bawa aspirasi ini. Jadi dorongan-dorongan itulah kemudian dicalonkan ya. Artinya kalau masyarakat memandang dan misalkan struktur partai yang memandang saya ini layak, ya amanah ini dengan berat hati kita pikul juga gitu. Kalau masalah pengalaman memang pengalaman jadi ini belum pernah. Tapi kalau sudah jadi memang perlu pembelajaran yang cepat gitu ya. Kalau pengalaman mencalonkan, memang saya pernah mencalonkan juga dulu waktu saat berapa tahun ya, 15 tahun yang lalu ya. Itu waktu di Kota Tangerang saya dicalonkan menjadi wakil wali kota kan. Terus kemudian berjuang dan belum sempat menang. Belum teman-teman. Jadi pengalaman belum menang gitu.
Ya, berarti kalau pernah nyalonin kemudian, ya? kemudian warga dan masyarakat kemudian struktur ini memerintahkan untuk maju kembali, gitu ya, untuk menjadi bacakada, bakal calon kepala daerah dengan segala aspirasi yang ada, dan kalau memang saya dianggap layak, gitu ya, dianggap memang mampu membawa menurut penilaian mereka dan tidak, dan mungkin dari sekian banyak orang kemudian setelah dipilih tidak ada lagi. Ya ini yang namanya sebuah amanat memang harus dipikul gitu, walaupun berat gitu ya, karena mungkin mereka menilainya belum ada orang yang mau dan mampu. Mungkin banyak juga yang mau, tapi karena kepercayaannya adalah mahal harganya, amanah ini adalah besar, sehingga ya saya harus memikul amanah ini. Jadi kalau dalam sebuah ayat itu ini kalau amanah itu ditimpakan kepada bumi itu akan runtuh, gitu ya. Amanah itu ditimpakan kepada langit itu akan. Nah ini kepada manusia. Nah sebetulnya kalau saya bisa melihat juga kepada diri sendiri, mengaca kira-kira saya mampu gak memikul amanat ini. Tapi mungkin dengan kemampuan yang ada, dengan bantuan yang ada, dengan dorongan yang ada dari semua unsur dan semua pihak, mudah-mudahan amanat ini bukan hanya kepada saya sebetulnya, tapi amanat ini sebetulnya dipikulkan kepada kita semua. Gitu ya, kita semua yang ada gitu, bukan kepada pribadi pada dasarnya. Jadi itu menurut keyakinan saya, kalau saya diamanatkan untuk jadi, itu bukan diamanatkan pada saya pada dasarnya, tapi diamanatkan kepada kita semua. Cuma saya menjadi lokomotifnya, gitu. Yang lain menjadi gerbongnya, dan gerbong ini nggak boleh kosong, ada isinya gitu, yang bisa mendorong saya. Nah kemarin historinya seperti apa sih, Ustadz? Pemilunya kan nanti masih 2024 ya. Historinya kemarin itu di PKS itu seperti apa sehingga Ustadz lah yang dipilih sama PKS untuk maju. Historinya kemarin tuh prosesnya seperti apa sih? Kalau bisa Ustadz dipilih itu prosesnya seperti apa gitu? Boleh diceritain nggak? Ya mungkin melihatnya kan dipilih itu karena ketokohan ya. Pertama ketokohan itu, terus tingkat popularitas ya. Dengan sebuah analisa, mungkin dengan hasil survei dan hasil tingkat popularitasnya, kemudian kelayakannya dan segala macam, mungkin itu yang menjadi awal muasal atau historinya saya diminta untuk mencalonkan kembali, gitu ya, dari tingkat popularitas, elektabilitas ya. Kan yang namanya amanat ini mungkin mereka menilainya banyak hal ya, gitu. Bukan hanya mungkin dari segi kemampuan, ada orang yang banyak yang mampu. Bakacada itu banyak orang yang mampu menurut saya. Jadi itu kan kalau mampu itu bukan dari segi popularitas atau elektabilitas, tapi mungkin dari segi pengelolaan sebuah sebuah pemerintahan. Banyak yang mampu, tapi belum tentu banyak yang bisa terpilih. Betul. Gitu. Karena mungkin nggak bisa terpilihnya, kan ini adalah proses ya, dikembalikan kepada masyarakat. Masyarakat kira-kira mau milih nggak dia, gitu. Kira-kira masyarakat sudah kenal nggak dia, masyarakat sudah familiar nggak dengan dia, atau dia pernah ketemu dengan masyarakat tidak, gitu ya. Itu yang menjadikan nilai-nilai sebuah ukuran-ukuran itu menjadi kita dipilih, gitu. Jadi banyak faktor lah ya. Hal-hal itu diantaranya salah satunya yang paling mungkin dominan gitu. Secara historis saya dimintakan untuk maju kembali di Bakacada 2024 ini. Itu Bang. Nah, kan Ustadz udah punya pengalaman belum jadi waktu itu, Ustadz. Kok Ustadz masih mau Ustadz maju lagi itu kenapa, Ustadz? Iya. Memang ini adalah sebuah ujian ya bagi saya. Kalau dilihat sebuah perjuangan, memang kalau saya menilai sendiri memang ini berat, tapi saya melihatnya kayak orang memperjuangkan kemerdekaan aja kan, bangsa kita, pahlawan kita. Kan gak sekali dua kali berjuang, berperang kemudian banyak yang mati, kemudian udahlah sampai sini aja, nggak usah dilanjutkan. Itu namanya bukan perjuangan, tapi itu adalah perjuangan yang setelah dia kalah kemudian selesai. Ya artinya kalau kita punya punya ide, punya visi, punya misi yang mungkin ini menjadi
visi yang misi yang akan kita bawa dari masyarakat yang memilih kita gitu ya. Kalah dan menang itu dalam sebuah pertarungan itu kan biasa gitu. Luka-luka juga biasa. Karena kalau luka itu kan kalau dalam perang kita luka, yang menang juga luka, sama-sama luka. Gitu. Ya ikutin aja air mengalir lah. Oke. Nah, penasaran lagi nih Ustaz. Kalau dilihat kemarin kalah sih ya pastilah orang kalau yang namanya kalah itu ada perasaan terpuruk, lemah, lesu. Tapi kan itu mungkin sifatnya adalah perantara ya. Nanti setelah itu ada sebuah kebangkitan lagi. Dan bisa jadi pengalaman tentu Ustaz ya. Iya. Pengalaman kemarin bagaimana kok bisa kalah itu. Bisa dievaluasi lagi untuk ya Insya Allah ya 2024 ya Ustaz ya. Insya Allah Ustaz ya. Iya. Nah Ustaz, berbicara tentang pencalonan Ustaz, sekarang Ustaz apa sih modal yang udah disiapkan untuk nanti di tahun 2024? Apa nih strategi apa? Modal apa aja yang sekarang Ustaz udah siapin? Ini modalnya kalau bicara modal tuh saya agak ngeri-ngeri sedep gitu. Modal mungkin strategi Ustaz, modal strategi maksudnya. Modal itu kan begini, modal itu kan potensi yang kita miliki. Iya betul. Potensi itu kalau kita mencalonkan menjadi Bakacade itu kan potensinya bukan hanya material tapi juga spiritual juga kan. Betul. Ya, kalau modal mah ya sebetulnya kalau dibilang modal, masyarakat mempercayakan saya ya selama ini itu adalah merupakan suatu modal yang terbesar ya. Kalau seperti orang mau jual beli lah atau orang mau jualan gitu, modalnya apa gitu ya, ada yang bisa kita jual. Mungkin kayak apa ya, punya jaringan, modal dia komunikasi gitu ya, itu adalah merupakan suatu modal. Banyak juga orang yang misalkan berhasil dia dalam bisnisnya tanpa modal apa materi gitu misalkan. Ya kita contohkan seperti itu aja. Jadi kalau misalkan saya ditanya modalnya apa sih untuk Bakacade ini, ya modalnya banyak. Di antaranya adalah mungkin dorongan masyarakat yang kenapa saya dimintakan untuk nyalon kembali, karena ini dorongan masyarakat. Berarti artinya dorongan masyarakat di belakang saya kayak jaringan gitu ya. Ya karena saya sekarang masih di anggota DPRD Provinsi Banten, itu udah mungkin modal jaringan saya. Modal jaringan saya ada beberapa jaringan yang bisa mendorong saya. Kemudian juga dari struktur partai. Itu adalah modal jaringan yang tidak bisa dibeli dengan harta sebesar apapun. Betul. Gitu ya. Itu yang paling besar mungkin modalnya. Karena orang untuk membeli kalau jaringan itu bisa dibeli, mungkin membelinya dengan harga yang cukup lumayan besar. Jaringan itu nggak bisa dibeli. Jaringan itu bisanya hanya dibentuk dengan kepercayaan, gitu, dengan komunikasi yang baik, dengan meyakinkan mereka bahwa saya akan menjamin aspirasi Anda ini bisa terwujud gitu ya, dengan misalkan terpilihnya saya gitu ya. Itu saya pikir modal yang paling besar itu. Karena kalau modal materi saja, mungkin orang materi itu potensinya bisa kita cari dengan melalui jaringan itu. Gitu ya. Nah, Ustaz, sekarang kan Ustaz itu anggota DPRD Provinsi Banten, Ustaz ya. Nah, Ustaz selama menjadi anggota dewan, Ustaz pernah punya prestasi apa nih Ustaz selama Ustaz menjabat jadi anggota dewan, Ustaz? Iya. Kalau dewan itu kan memang gini ya. Fungsi dewan itu kan 3 ya. Pertama fungsi anggaran, fungsi legislasi, fungsi pembuat undang-undang. Nah, kalau fungsi-fungsi seperti itu memang dominannya dewan itu adalah sebagai fungsi kolektif kolegial. Jadi kalau misalkan prestasi itu prestasi di dewan misalkan kita menciptakan, misalkan kita menelurkan atau menghasilkan peraturan daerah yang mendorong kepada kesejahteraan masyarakat. Dan itu sifatnya mungkin bukannya pribadi tapi sifatnya adalah kolektif kolegial. Misalkan fraksi kita ngomong, ini kita buat perda terkait dengan penambahan bantuan sosial untuk masyarakat. Kita kasih berapa gitu. Nanti kita buatkan peraturan daerah yang usul dari fraksi. Gitu. Misalkan fraksi kemarin, fraksi PKS bikin perda terkait dengan ketahanan keluarga.
Nah itu di provinsi kita pernah usulkan tuh di fraksi PKS bagaimana perda ketahanan keluarga ini masuk, gitu. Karena melihat dari gejala-gejala yang ada ini hubungan keretakan rumah tangga di Banten sangat besar sekali. Jadi itu prestasi sebenarnya bukan prestasi pribadi tapi prestasi komunitas di lingkungan fraksi. Gitu. Tapi kalau prestasi sifatnya itu dominan di DPRD memang rata-rata anggota dewan sih belum ada. Paling ya prestasi bukan prestasi itu kali ya. Itu adalah tugas yang memang sudah menjadi kewajiban gitu ya. Sebagai seorang kader di partai dan seorang anggota dewan. Seperti misalkan kita advokasi warga yang kurang mampu, warga yang harus dibantu sekolahnya, dibantu di advokasi sakitnya, warga diberikan bantuan misalkan pelayanan masyarakat melalui penyediaan fasilitas umumnya, itu kan kita advokasi aja, tapi anggarannya tetap ada di pemerintah gitu. Dan itu mah kaitannya dengan tugas kali ya. Gitu. Kalau prestasi memang di anggota dewan bukan prestasi itu prestasi yang sifatnya kolektif kolegial gitu ya. Kita membangun kesuksesan itu melalui fraksional gitu, bersama-sama gitu. Nah, tadi Ustadz ngomong tentang advokasi dengan warga, dengan masyarakat. Nah, pernah punya pengalaman unik, berkesan nggak Ustadz selama Ustadz gitu ya? Advokasi nih dengan masyarakat? Pernah punya pengalaman yang sampai sekarang tuh Ustadz ingat gitu, terkesan gitu? Pernah nggak Ustadz ada cerita? Kalau masyarakat itu lucunya gini ya, kalau di Tangerang itu kan ada musim-musim tertentu yang menjadi sorotan kita ya. Betul. Seperti misalkan bencana banjir. Betul. Bencana banjir yang kerap kali ini kita. Ya lucu aja sih ya. Maksudnya setiap kita turun itu ada aja yang lucu. Kayak kemarin itu kelihatannya memang karena ini merupakan kegiatan yang rutin setiap kita banjir terus kemudian turun gitu. Jadi masyarakat itu yang kemarin mereka pada masang-masang foto-foto calon anggota dewan itu ya, itu kan banyak juga yang pada masang di rumah, terus ngambil nyimpan gitu. Terus ada warga yang kebanjiran rumahnya, dia masih banjir sedada gini, pegang foto kita. Itu pas Ustadz di lapangan apa enggak tuh? Apa ngeliat aja tuh? Oh enggak di lapangan. Tapi ada yang megang kayak gitu. Pak Dewan, saya banjir nih. Di foto begitu. Dia begini nih. Pak Dewan, saya banjir. Masa. Itu lucu ya maksudnya. Nah itu yang saya pikir menggelitik sekaligus juga agak menyentil gitu ya. Menyentil kita. Ya memang ini adalah perjuangan panjang ya di Tangerang itu. Saya sebetulnya melihatnya bukan kepada pengen mereka itu terus tergantung kepada kita dibantu ketika mereka itu banjir. Tapi justru harus ada suatu grand design yang lebih besar ini bagaimana mengatasi banjir di Kota Tangerang tanpa mereka itu sebetulnya inginnya bukan pengen dibantu sebetulnya. Inginnya pengen masalahnya teratasi dengan baik gitu ya. Seperti misalkan mengatur debit air dari hulu ke hilir. Nah itu yang sebetulnya perjuangannya sebetulnya bukan perjuangan membantu mereka ya, membantu mereka ngasih bantuan sembako dan segala macam, mungkin itu biasa dilakukan oleh orang lain ya. Tapi kita bantunya bagaimana lobby ke pusat agar Tangerang ini bebas banjir. Misalkan buat kanal gitu ya, dibelokkan dan segala macam, itu yang berat. Terus mengatur agar pemerintah daerah ini taat kepada aturan, misalkan tata ruang, tata wilayah, ya di sini nggak boleh dibangun bangunan yang tinggi-tinggi atau nggak boleh ada bangunan yang permanen segala macam, di sini harus jalur hijau. Nah itu yang perjuangannya berat, karena memang dari tahun ke tahun pemerintah punya keinginan, swasta juga punya keinginan, atau siapa punya keinginan gitu, akhirnya perda-perda itu dilanggar semua. Ini sebetulnya perjuangan yang berat. Anggota dewan itu fungsi strategisnya di situ. Dengan omongannya, dengan kekuasaannya. Ini nggak boleh gini. Sehingga itu yang sebetulnya
waktu di provinsi itu kita pernah kunjungin misalkan ini daerah-daerah resapan air ini nggak boleh diuruk kayak rawa Cipondo itu. Rawa Cipondo ini nggak boleh diuruk. Kita harus ada aturan, nggak boleh rawa itu setiap tahun berkurang luas wilayahnya. Ini yang perjuangannya cukup berat juga, karena ini kan kita bukan hanya berjuang di parlemen tapi berjuang atas bawah gitu ya. Nah, bicara soal berjuang ya Sat ya, sebenarnya ada nggak pengorbanan apa nih di luar konsep ria atau pengen dipuji ya Sat? Ada nggak pengorbanan yang pernah Ustadz lakuin untuk masyarakat gitu Ustadz, yang sampai sekarang Ustadz ingat itu tentang itu gitu? Ini di luar konsep ria ya Ustadz ya. Iya. Kita sharing Ustadz, kita ngobrol-ngobrol. Pernah nggak ada pengorbanan yang menurut Ustadz wah gitu, lo pernah ngelakuin ini gitu? Iya. Ya sebetulnya ya agak malu juga ya kalau ngomong pengorbanan, bukan pengorbanan kali ini ya. Mungkin sebagian kecil aja kan, sebagian kecil yang kita miliki gitu ya. Saya tuh pengen sebetulnya membantu masyarakat itu agak mampu berdaya gitu ya. Berdaya itu dengan kemampuannya punya usaha sendiri, punya kemampuan sendiri gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini kan mereka sulit untuk cari kerja kepada orang lain. Banyaknya dengan kemampuan yang modal sendiri gitu. Saya kemarin pernah punya anggaran pribadi yang dititipkan kepada satu lembaga keuangan gitu. Ini yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau memanfaatkan anggaran itu. Anggaran pribadi saya itu saya taruh di sebuah lembaga keuangan gitu. Silakan yang mau menggunakan tapi dengan profesional gitu ya, profesional. Waktu itu minimal pinjamannya sekitar 5 juta ke bawah karena untuk UMKM ya. 5 juta ke atas gitu. Silakan nanti lembaga keuangan ini yang menilai layak atau tidak dia itu kira-kira bisa minjam atau tidak. Jadi bukan sekedar ngasih uang kemudian berusaha gitu ya. Tapi dengan profesional gitu ya. Nah itu pada saat saya menjabat di DPRD Provinsi tahun pertama gitu. Alhamdulillah sudah mulai pada berjalan. Tapi kesini mereka kelihatannya juga banyak yang nggak mampu. Kelayakannya masih belum ini. Saya sih maunya begitu, bantuan itu bukan sifatnya itu pemberian kemudian habis dipakai gitu ya. Tapi nggak sekedar ngasih Stat ya. Iya. Tapi ada pertanggungjawaban. Iya, pertanggungjawaban dan berkembang gitu. Bisa walaupun nilainya mungkin kecil gitu ya, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Karena selama ini kalau kita ngasih uang misalkan nih buat antum buat modal itu impact-nya kurang gitu ya, walaupun kita kasih cuma-cuma atau sekedar ini pinjaman tapi pinjaman yang lunak gitu ada dikembalikan nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Keenakan gitu kayak gitu. Jadi memang ini profesional gitu ya. Kalau pemberian mah saya pikir bukan saya aja kali, setiap anggota dewan pasti mau bisa memberikan. Betul, bukannya kita ini meniadakan ini juga, tapi semuanya saya pikir di kader-kader kita juga anggota dewannya sama memberikan, tapi saya maunya itu kemarin memberikan itu dengan dengan profesional gitu, tapi dengan ya lunak lah, nggak seperti lembaga keuangan yang lainnya yang persyaratannya macam-macam. Memudahkan tapi ada pertanggungjawaban. Nah, gitu. Oke. Nah, Ustadz, dari sekian banyak potensi yang Ustadz miliki, dari sekian banyak pengalaman yang Ustadz miliki, apa sih kira-kira yang menurut Ustadz bisa menyebabkan Ustadz itu layak dipilih oleh masyarakat gitu? Kayaknya tadi pertanyaannya sama ya, hampir sama. Mirip-mirip lah, tapi kita pengen poin lah, Ustadz. Apa sih yang menyebabkan itu? Masyarakat. Layak. Ya sebenarnya saya kembalikan lagi, kira-kira saya kenapa dipilih dan jadi yang menilai layak dan tidaknya sebetulnya kan mereka juga. Tapi memang mungkin gitu ya, karena memang saya dipercaya lagi untuk menjadi anggota DPRD gitu ya. Dan itu adalah mungkin penilaian yang paling mudah kali ya. Mungkin tingkat elektabilitas yang dilihat ya. Tingkat elektabilitas kepercayaan itu aja yang paling mudah mungkin mengukurnya gitu. Jadi tingkat elektabilitas, kemudian masih menjabat sebagai anggota DPRD yang mungkin juga akseptabilitasnya kepada masyarakat mudah gitu ya. Bisa ke atas ke bawah, ke pemerintah kita memberikan kita memberikan saran, memberikan usul, kita minta pendapat, kita misalkan aspirasi dari pemerintah ini bisa kita salurkan ke
atau kita informasikan ke bawah gitu ya, aspirasi mereka kita bisa bawa ke atas. Itu mungkin yang menjadi sebuah modal yang paling bisa masuk akal gitu ya. Betul. Sehingga saya diminta untuk inilah yang mungkin dianggap layak gitu. Nah Ustadz, kalau nanti insya Allah nih Ustadz kepilih misalnya nanti 2024 untuk jadi baca kada, untuk jadi Tangerang 1 misalnya, apa sih yang mau Ustadz Hilmi kasih untuk masyarakat kota Tangerang, Ustadz? Iya. Ini memang apa ya, kalau seorang kepala daerah itu seperti dia nanti membawa sebuah gerbong kereta atau gerbong pemerintahan yang membawa banyak kegiatan, membawa banyak program, gitu, membawa aspirasi. Tapi memang harus dipilih dari sekian banyak itu, kira-kira aspirasi yang paling apa ya, yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat sebetulnya apa gitu ya. Yang kalau kebutuhan dasar masyarakat sebetulnya kan hanya 3 ya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur gitu. Itu sama lapangan kerja. Kalau mereka kesehatannya terjamin, pendidikan terjamin, infrastrukturnya terjamin, itu sebetulnya udah merupakan kebutuhan dasar yang cukup ya. Tapi memang dalam situasi kondisi seperti ini apa ya, kita inginkan masyarakat tuh kalau misalkan butuh sekolah gitu ya, mudah gitu, terutama orang yang nggak mampu lah ya. Karena kan kalau orang yang mampu mah dia mau sekolah kemana aja bisa. Terus kebutuhan kesehatan, kalau orang yang mampu kan dia mau kemana aja, mau pelayanan kesehatan yang tinggi bisa. Tapi kebutuhan kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu ini yang perlu kita bela. Karena mereka itu kan adalah merupakan amanah dari seorang kepala daerah untuk mereka bisa dilayani. Itu kan yang namanya pelayanan masyarakat itu seperti itu. Jadi prioritasnya adalah bagaimana mereka ini, itu dulu kebutuhan dasarnya. Setelah itu baru mereka kita mampukan. Kita mampukan itu kalau mereka sekarang misalkan dia di subsidi kesehatannya, bagaimana nanti setelah beberapa tahun kemudian dia tidak disubsidi lagi kesehatannya. Pendidikan disubsidi, bagaimana mereka tidak disubsidi lagi kesehatan pendidikannya, dan seterusnya sampai mereka ini mampu. Nah inilah program yang harus kita jadikan satu kesatuan agar kemampuan mereka itu dari tahun ke tahun tidak hanya menjadi seorang yang korok akhir yang bisa dibeli terus, tapi menjadi orang yang apa ya, yang mampu gitu, berkemampuan ya, jadi muzaki gitu, orang-orang yang bisa memberikan gitu, dari penerima, dari fakir jadi muzaki. Nah ini yang sebetulnya harus punya tim sendiri ya, karena saya kan nggak juga mampu kemudian membawa gerbong ini sendirian. Ya, tim ini yang nanti akan kita kerjasamakan. Kan seorang kepala daerah itu mampunya adalah dia mengorganisir saja. Tinggal nanti dia mencari tim yang baik, memilih siapa yang terbaik. Itulah, gitu ya. Tidak hanya sekedar dia itu jadi kemudian bagaimana setelah 5 tahun ini modalnya kembali. Tapi sebetulnya perjuangannya panjang. Dan harusnya amanat ini bukan hanya dia ketika menjabat misalkan 1 periode atau 2 periode, tapi amanatnya harus panjang seperti RPJMD kan. Rencana pembangunan jangka panjang. Rencana pembangunan jangka panjang itu bukan diamanatkan kepada dia, tapi diamanatkan kepada siapa orang nanti yang menjabat sebagai kepala daerah setelah dia. Penerus lah katanya. Iya, jadi jangan kita itu egois, merasa saya ini jaya. Tapi harusnya jayanya itu panjang gitu. Jadi jangan memanfaatkan jabatan ini selama kita menjadi kepala daerah, tapi harusnya panjang. Ini aturan perda ini harus diamankan. Misalkan konsep saya ini nggak bisa dilaksanakan 10 tahun, tapi mungkin 15 tahun yang akan datang. Gitu ya. Ini diperdakan, dibuat aturannya gitu. Jadi nanti aman itu. Ada step by stepnya gitu. Seperti RPJMD gitu. Kayak tadi misalkan tata ruang, tata wilayah. Tata ruang, tata wilayah itu nggak boleh dilanggar karena itu kan menjadi program kerjanya kepala daerah. Dan kita memang bisa berubah, tapi dengan sebuah kesepakatan tadi gitu ya. Nah ini yang menurut saya
masyarakat itu harus dijanjikannya bagaimana mensejahterakan mereka, karena tugas kita. Itu harus menjadi tugas kewajiban seorang kepala daerah, mensejahterakan masyarakat, yang membantu mereka yang tidak mampu, gitu ya. Karena kan pelayan, pelayan itu membantu mereka yang tidak mampu, melayani gitu, yang tidak mampu di pendidikannya, kesehatannya, kemudian mencarikan lapangan kerja kalau tidak mampu ya, atau memberikan mereka itu peluang kerja dan segala macam. Ini tugasnya saya pikir berat dan harus dikerjakan oleh sebuah tim yang sangat kuat dan bagus gitu. Dan fungsi kepala daerah itu adalah mencarikan sebuah tim yang bagus itu. Jadi kerjanya bukan kerja pribadi, tapi kerja sebuah tim yang solid gitu. Nah, terakhir nih Ustaz, penasaran juga sebenarnya apa sih tujuannya, apa sih keuntungannya Ustadz mau maju untuk baca Kada 1, Ustadz? Iya. Keuntungannya sebetulnya kalau keuntungan materi maka kita nggak ada ya. Keuntungan materi itu boleh dibilang karena kita ini adalah bagian dari warga masyarakat yang istilahnya hadir di dalam warga dan masyarakat ini sudah menjadi satu mungkin menjadi satu urat nadi kita ini udah menjadi fungsinya ada fungsi pelayan gitu ya. Jadi kalau kita di mana aja memposisikannya adalah sebagai pelayan. Gitu, menjadi khodimul ummah gitu ya, pelayan umat, pelayan masyarakat. Jadi kita di mana aja, mau di DPRD, mau sebagai kepala daerah, fungsinya ada fungsi pelayanan, bukan fungsi kita mengambil sebuah keuntungan yang ada gitu. Jadi melayani mereka itu adalah merupakan kenikmatan tersendiri kali ya. Jadi kita mah melihatnya kalau mereka itu sudah terlayani, ada perasaan dalam batin itu kita senang gitu, suka gitu. Sama mungkin entahlah ya. Itu perasaan saya kalau di DPR misalkan kita membawa aspirasi masyarakat, kemudian masyarakat terbantu, itu mereka mengucapkan Pak terima kasih, itu aja udah, itu udah luar biasa nikmatnya. Ucapan terima kasih itu dia nggak ngucapin terima kasih juga, begitu kita pantau, oh ini misalkan aspirasinya bisa disalurkan, bisa terlaksana, itu udah luar biasa kenikmatannya. Jadi kita merasa dihargai gitu. Kayak fungsi kita sebagai dewan itu ada gitu. Jadi mungkin sama dengan misalkan kalau di kepala daerah itu, kalau misalkan kita dipercaya oleh masyarakat kemudian jadi kepala daerah, kemudian masyarakat itu merasa nyaman dengan kita dan mereka bisa terlayani dengan baik, itu mungkin kenikmatan yang luar biasa yang nggak bisa terbayar gitu. Jadi kalau lihat dari materi mah kan ya, kalau saya lihat kalau kepala daerah juga kalau dari segi honorarium ya saya lihat ini biasa-biasa aja. Tapi kenikmatan itu yang mungkin luar biasa, yang tidak pernah bisa dibayar dengan harga apapun gitu ya. Terus kemudian kedekatan dengan masyarakat, kemudian bukan penghormatan ya, artinya kita dihormati itu karena mereka itu senang dengan kita, itu adalah merupakan penghormatan yang luar biasa gitu. Kayak contoh kalau saya turun ke masyarakat itu, mereka itu datang dengan senyuman, oh bapak senang pada bapak hadir, saya selamat. Itu saya kayaknya begitu aja udah hormatin banget tuh. Mereka datang terus pada salaman gitu. Itu saya udah hormatin luar biasa. Aduh, tanah saya bilang saya datang ke sana aja, jangan pada kesini. Itu penghormatan udah luar biasa, udah senang banget. Diterima aja, kita datang ke masyarakat, kemudian mereka dengan wajah senyuman, terus pada salam gitu ya, udah luar biasa penghormatan. Apalagi kita bisa mengadvokasi mereka, bisa menyelesaikan urusan mereka, permasalahan mereka, ya sedikit saja masalah mereka terselesai oleh kita, itu udah merupakan satu kenikmatan. Itu mungkin ya keuntungan utamanya bagi saya. Nah, terakhir nih Ustaz, boleh dong kasih pesan-pesan buat masyarakat Kota Tangerang nih Ustaz? Iya. Kalau dari saya pribadi ya, mungkin memposisikannya sebagai anggota DPRD yang masih menjabat sekarang ini, ya. Kita kan sekarang bagian dari warga masyarakat Kota Tangerang yang punya fungsi dan tugasnya masing-masing. Betul. Gitu ya. Misalkan sebagai warga negara Indonesia yang baik ya,
dalam situasi dan kondisi seperti ini untuk menghindari misalkan benturan-benturan yang ada, karena sekarang kan pandemi ini kan masih terus berlangsung ini. Benturan yang ada, mungkin kalau orang yang punya posisi jabatan strategis di sebuah pemerintahan harus jaga lisannya. Yeah. Terus juga sama pemerintah ke bawahnya, masyarakat yang punya jabatan strategis di masyarakat harus jaga lisannya sementara ini. Kita ikuti aja dulu aturan yang ada, gitu. Nggak boleh banyak bersilat lidah gitu, sehingga artinya jadi kontraproduktif gitu ya. Terus mudah-mudahan situasi dan kondisi sekarang ini ya, masyarakat kita belajar sudah mulai sedikit demi sedikit ya, pembelajaran tatap muka sudah dibuka. Ikutin aja dulu apa yang diperintahkan oleh Umarok kita. Mudah-mudahan ini jalan terbaik. Betul. Gitu ya. Mulai sedikit demi sedikit. Terus ekonomi kita sudah juga mulai bergerak. Ya, kita ikuti dengan protokol yang ada. Jangan sampai juga dilanggar, karena kalau dilanggar nanti ya, kemudian ada alasan ini zonanya kembali dinaikin lagi. Betul. Ya gitu ya. Terus kemudian sabar gitu ya. Sabar dengan pandemi yang ada. Semua orang pasti terkena dampak dari pandemi ini. Semuanya, ekonominya semua pasti terdampak. Jadi hadapilah ini dengan sebuah penerimaan, diterima dengan sabar yang baik. Dan insya Allah saya pikir ke depan ini kita akan lebih baik ya. Dilihat dari pendapatan daerah yang sudah mulai masuk. Pemerintah sudah mulai merubah porsi anggarannya yang tadinya khusus untuk penanganan COVID. Sekarang sudah mulai infrastruktur diperbaiki. Udah dibagi-bagi lagi dibagi lagi sesuai dengan yang ada porsinya. Tahun 2021 ini sudah mulai anggaran dirubah ke misalkan yang tadinya pendidikan khusus untuk ini kembali lagi. Terus yang kesehatan tadi diambil alih, dikembalikan lagi ke infrastruktur. Dibuka lagi lapangan pekerjaan dan segala macam. Saya pikir ikuti saja arus ini dengan siklus yang ada. Bersabar dan ikutin yang ada. Ikutin aja, dan mudah-mudahan kalau situasi dan kondisi seperti ini berangsur-angsur pulih, insya Allah kondisi ekonomi kita, kondisi anak-anak kita yang sudah mulai masuk belajar akan lebih baik. Amin. Insya Allah semuanya. Oke. Baik, udah gitu aja paling Ustadz Hilmi. Makasih banyak untuk waktunya pada malam hari ini. Semoga nanti kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Ustadz ya. Oke. Dah, gitu aja teman-teman untuk edisi podcast pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi dengan saya Akbar. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.